Salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun bagi penonton channel YouTube saya. Bersama ini kita membahas tentang Satrio Piningit. Sebenarnya saya agak enggan untuk mengupas tentang Satrio Piningit, tetapi karena banyak channel-channel yang menggambarkan Satrio Piningit tidak pada tempatnya, atau tidak pada layaknya, atau tidak sebenarnya. Maka itu kita mulai dari sekarang. Siapakah Satrio Piningit itu? Satrio Piningit adalah keturunan langsung yang terpilih dari Sang Hyang Tunggal. Sekali lagi, keturunan langsung yang terpilih dari Sang Hyang Tunggal. Nah, pemilihannya, baik wajahnya maupun sikapnya dan tingkah lakunya, itu sudah digambarkan sama atau sudah dideskripsikan sama mereka 5.000 tahun yang lalu, pada waktu Sang Hyang Tunggal menjadi manusia. Nah, siapakah Sang Hyang Tunggal ini? Sang Hyang Tunggal itu sebenarnya dia nomor 2 terbesar di alam ini. Dia penguasa alam yang sebenarnya. Dari Semar itu ke dia, itu Anda akan naik 20 tingkat ke atas. Jadi kalau pengetahuan Anda cuma Semar, Anda perlu perhatikan apa itu arti Semar. Semar itu arti kias dari separuh nyamar dan separuh samar-samar. Jadi dia kasih tips sedikit-sedikit tapi samar-samar. Ya sebenarnya begitu. Karena apa dia harusnya samar-samar? Saya akan beritahukan. 5.000 tahun yang lalu Sang Hyang Tunggal tidak boleh eksis atau tampil di hadapan manusia, atau dengan kata kasar dia dirantai dengan bumi oleh Sang Hyang Menang. Nah, akhirnya semua pasukan Sang Hyang Tunggal yang di bawah dia, perlu saudara ketahui, yang terkecil saja dari pasukan Sang Hyang Menang itu sudah 1 tingkat di atas Semar. Jadi mereka ini levelnya adalah dalang. Selama ini yang kita dengar itu adalah perwayangan. Semar, dari Semar sampai ke bawah itu perwayangan, baik Ibu Ratu segala macam. Tetapi dari Semar lewat loncat 1 tingkat dari Semar ke atas itu perdalangan. Nah, dia tidak boleh muncul sama Sang Hyang Menang sampai kemarin di bulan 2 dan bulan 3 dia diperbolehkan dengan kegiatan 30% dari seluruh aktivitas dia. Anda bisa lihat di bulan 2 dan di bulan 3, antara bulan 2 dan bulan 3 apa yang terjadi ketika kemunculannya. Lalu dia muncul, Sang Hyang Menang memberi izin lagi menjadi 60% di bulan 10. Anda lihat di awal Oktober apa yang terjadi. Anda lihat juga akibat bola apa akibatnya. Nah, foto yang saya pajang di depan itu adalah foto cucunya Sang Hyang Tunggal. Dia sebenarnya yang menjadi Semar. Semar dalamannya dia. Karena apa? Seluruh pasukan Sang Hyang Tunggal tidak boleh langsung turun ke alam dunia memperkenalkan nama. Makanya dia memakai layar, memakai wayang. Nah, sebenarnya di balik wayang itu dalangnya dia. Nah, mereka memakai perumpamaan jadilah Semar. Nah, di kesempatannya lain saya akan, ya kalau memang ada agak susah untuk mengungkapkan siapa Semar dan bagaimana perubahan dari yang kita kenal nama Ismoyo atau Ismaja itu menjadi Semar. Tapi perlu Anda garis bawahi, siapa itu Sang Hyang Tunggal? Dia pernah jadi manusia dan dia selalu berawalan S. Ingat, dia punya sampai keturunan kelima dari Sang Hyang Tunggal itu berawalan S, yang berarti Sang Hyang. Nah, yang ada di depan itu adalah foto di depan itu adalah penunggu alam. Nah, dia disebut penunggu alam atau orang sebut dengan nama Dang Hyang Alam.
Nah, Dang Hyang Alam itu penunggu alam, sedangkan yang punya alam itu adalah Sang Hyang Tunggal. Bisa nangkap. Nah, nanti ada channel tersendiri. Lalu kenapa dia disebut Sang Hyang Tunggal? Karena waktu dia dalam pertapaannya jadi manusia, dia mencapai untuk menyatu sama Sang Hyang Tunggal. Itu dia membuat perjanjian dengan Sang Hyang Wenang, dan dia minta keturunannya lah yang akan memerintah bumi ini. Nah, Sang Hyang Wenang mengizinkan. Nah, tapi itu di akhir daripada akhir masa di dunia ini, dia izinkan. Nah, makanya dia akan muncul. Makanya Sang Hyang Tunggal itu sebenarnya orang Jawa banyak mengenal dia dengan nama Dewi Sri, tapi tidak mengerti apa disebut Dewi Sri. Nah, kalau dalam perwayangan dia adalah istri Semar, tapi sebenarnya dia bukan istri Semar, tetapi dia itu adalah neneknya Semar. Karena Semarnya itu ya penunggu alam, itu yang di situ yang masuk. Kalau kaum praktisi supranatural begitu lihat gambar ini saja sudah tahu siapa dia. Nah, saya cuman mengingatkan, tolong jangan Anda undang atau Anda panggil, lalu Anda suguhi dia dengan harapan suatu saat Anda bisa minta bantuannya. Kalau Anda seperti itu juga, dia juga akan datang. Dia datang, tapi dia tidak akan pergi. Dia ikuti Anda sampai Anda dibawa pergi sama dia. Bisa nangkep arti saya seperti ini. Itu ya. Dan kalau Anda sudah lihat begini, berarti hodam di samping Anda itu sudah terkunci semua sama dia. Karena perlu Anda ketahui, begitu Satrio Piningit sudah disyahkan, dia akan mengunci seluruh hodam di atas muka bumi menjadi satu garis komando, itu komando dia. Itu. Karena ini sudah perjanjian 5.000 tahun yang lalu. Nah, sekarang mungkin kalau kata orang reinkarnasi ini akan terjadi lagi. Sang Hyang Tunggal waktu jadi manusia dan siapa suaminya itu semua wujud mukanya sama. Wujud mukanya sama. Saudara sekalian, lalu Dewi Sri disebut perempuan. Apakah Sang Hyang Tunggal perempuan? Ya, waktu dia menjadi manusia dia perempuan. Tetapi di dalam perwayangan itu tidak pernah disebutkan bagaimana dia merubah dunia ini sehingga tumbuh itu padi. Dan apalagi dia tidak bisa menjelaskan bagaimana dia rubah alam ini supaya bisa tumbuh menyan. Nah, ciri-ciri Satrio Piningit perlu Anda ketahui. Mungkin di channel-channel lain tidak akan bisa menyebutkan, tapi saya akan sebutkan karena saya sudah terusik dengan channel-channel yang mengatasnamakan atas agama ini, agama itu, dikait-kaitkan dengan agama. Ya agama, maaf kata, agama itu masih di bawah dia karena dia lebih tua dari agama. Dia waktu 5.000 tahun menjadi manusia, agama belum ada. Maaf saya boleh katakan itu. Ciri-cirinya adalah dia tahu ciri-ciri Sang Hyang Tunggal itu apa? Dia menciptakan menyan dan padi. Maka Satrio Piningit dia tahu bagaimana prosesnya itu, baik secara ilmiah itu padi bisa tumbuh dan menyan bisa tumbuh. Ini sebenarnya tidak mudah tidak sulit Anda mencari dia, karena Anda akan fokuskan di mana pohon menyan ini tumbuh. Dia cuma di satu daerah, di situ orang itu berada. Tetapi mungkin itu keturunannya ada di mana, tapi dia asalnya di situ. Dan Anda tinggal cari menyan tertua di atas muka bumi, siapa pemiliknya. Itulah dia, Satrio Piningit. Karena banyak orang mengatakan Satrio Piningit begini, begitu, tapi tidak bisa menjelaskan secara alam. Kekuatan tertinggi dia bisa rubah alam. Saudara perlu ketahui, dia bisa rubah alam karena dia penguasa alam. Dan Sang Hyang Tunggal waktu menjadi manusia, itu namanya dia dalam bahasa daerahnya disebut tumbuh-tumbuhan, menanam. Tetapi jangan salah, dia punya gelar adalah dunia menyembah, Tuan dunia menyembah. Nah, waktu Ismoyo atau Ismaja itu adalah kakeknya, dan dia bukan kakeknya, mertua dia. Maaf, dia itu mertuanya. Nah, itu dengan gelar inilah raja yang harus disembah. Ini raja yang harus disembah, tapi dia memakai gelar dunia menyembah dia. Jadi
metamorfosisnya Ismoyo, Ismaja, Jadim, Semar, karena S-nya itu saudara akan mengikuti dia kata huruf S. Semar, Sabdopalon, Sanghyang itu S semua, dan itu bukan sembarangan. Ada dan tidak sengaja dan tidak serta-merta secara sengaja, karena itu memang sudah dikondisikan sama mereka seperti itu. Jadi seperti ini. Lalu kita lanjut. Jadi ciri-cirinya Satrio Piningit adalah keturunan langsung dari Sang Hyang Tunggal, dan dia bisa menjabarkan bagaimana proses terjadinya menyan dan padi. Kesatu itu. Dan kedua, dia memiliki daftar silsilah yang jelas dari di mana itu nenek moyangnya menjadi Sang Hyang Tunggal, di mana nenek moyangnya menjadi Dang Hyang Alam, menjadi dewa angin, menjadi dewa api, dan menjadi dewa matahari. Itu jelas. Dan itu dia akan tahu siapa yang megang virus kemarin-kemarin ini, dia tahu siapa. Itu. Sang Hyang Tunggal itu sebenarnya disebut dalam agama Hindu itu yang disebut Sang Hyang Widiwasa. Tetapi sangat disayangkan, orang Hindu tidak berusaha mencari waktu dia jadi manusia seperti siapa, waktu dia menjadi manusia dengan nama siapa, ada di mana, keturunannya di mana. Orang Hindu tidak mencari. Makanya jangan heran Bali itu akan seperti itu. Nah, mungkin kita berdoa saja semoga Bali aman-aman aja di bulan-bulan Oktober dan November ini. Tentunya tahun 2022, karena sudah ditarget. Karena seperti beginilah, Presiden Republik Indonesia, tapi dia tidak menyebutkan nama Presiden Republik Indonesia. Demikian dia hanya mengatakan Sang Hyang Widiwasa, tetapi tidak pernah menyebutkan namanya waktu dia menjadi manusia. Dan itu sebenarnya tidak syah, karena semua para dewa itu akan memperkenalkan dirinya lewat manusia, dan dia menjadi manusia gitu. Dan itu dia akan membuat sejarah di situ. Mereka membuat sejarah, makanya di dalam sejarah itu akan tercatat dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, sementara maaf kata yang dari kejawen, dia tidak bisa menjelaskan menyan cuma dari tetesan air mata Dewi Sri segala macam, tapi dia tidak bisa menerangkan bagaimana prosesnya itu. Nah, saya tahu bahwa Sang Satrio Piningit ini bisa menjelaskan bagaimana terjadinya itu, dan itu secara ilmiah. Dan perlu Anda ketahui, Sang Hyang Tunggal aslinya bukan orang Indonesia. Bukan orang Indonesia. Tapi waktu dia hendak menyatukan dirinya dengan Sang Hyang Tunggal, dia bertapa 100 tahun, dan itu dia berangkat dari negerinya itu ke Indonesia. Kenapa Indonesia? Karena ini negara paling tua. Anda bisa baca, ia membuat bahtera Nabi Nuh itu pakai kayu jati. Anda bisa share di internet. Itu dibuat dari kayu jati. Lalu kalau Nabi Nuh dibuat dari bahteranya dibuat dari kayu jati, jati hanya tumbuh di mana? Makanya di Pulau Jawa banyak ditemukan fosil manusia purba. Dan Anda perlu ketahui dulu, Jawa, Asia, dan Sumatera itu menyatu. Kita lanjut. Dan setelah ini saya juga akan memperingatkan kepada para indigo, paranormal, Anda jangan ngambil tupoksi atau bagian yang bukan Anda miliki. Karena apa? Itu resikonya Anda akan tanggung. Mungkin Anda sekarang untuk mendapat follower atau YouTube Anda berbuat seperti itu. Saya tidak berani menghakimi Anda, tapi saya hanya mengingatkan. Apakah itu hak Anda? Seperti para indigo, akan terjadi ini itu. Dia lihat begini, Ibu Ratu. Saya mau katakan, Ibu Ratu sudah tidak memiliki kuasa sekarang ini, karena yang punya alam udah turun. Ibarat kata saya gambarkan beginilah. Sang Hyang Tunggal beserta pasukannya itu berada di atas Semar. Dia itu dalang. Nah, yang tampil itu adalah wayang. Ibu Ratu tuh wayang, Semar itu wayang. Tapi di akhir daripada cerita, wayang dimasukkan ke peti. Keluarlah para dalang ini. Waktu dalang keluar, penonton tidak tahu bahwa dialah yang memainkan wayang itu. Dan penonton acuh. Dan ini terjadi sekarang ini. Makanya alam mengamuk. Kenapa? Seperti ini dia analogikan. Sang Hyang Tunggal itu yang berkuasa atas bumi. Lalu manusia menumpak di atas bumi.
Lalu dia berkata, kalau kamu tinggal di atas muka bumi, ikuti aturan alam. Ingat, aturan alam sudah lebih tua dari agama. Dan semua agama itu mengadopsi aturan alam. Itu tertulis dalam kitab sucinya masing-masing. Apa ada dalam satu agama yang mengatakan musuhilah orang tuamu atau jangan hormati orang tuamu? Semua berkata hormati orang tuamu, patuh taat sama orang tuamu. Dan itu adalah aturan alam. Karena kalau kita balik, siapa yang menciptakan kita? Semua agama menyatakan Tuhan dan ini dan itu. Tetapi secara sains, secara yang dapat dibuktikan, kita diciptakan di rahim ibu kita oleh bapak kita. Makanya bin kita adalah bapak kita. Makanya dengan analogi ini, roh leluhur nenek moyang itu kuat. Itu arti kiasan. Apa? Kalau kamu tidak menghormati orang tua yang menciptakan kamu, kamu gak mungkin bisa menciptakan yang pencipta alam ini. Karena apa? Yang kelihatan aja kamu gak hormati, apalagi yang tidak kelihatan. Seperti itu. Sekali lagi saya katakan, nah ini sudah terjadi dan terjadi pelanggaran di antara semua manusia. Lihat saja, anak kalau minta jajan sama orang tua gak dikasih marah. Apakah itu bisa dikatakan kategori durhaka? Bahkan di sekolah, kalau kita nggak punya uang atau nggak punya rezeki, kita rada kurang, kita sekolahkan anak kita di sekolah pemerintah yang katanya gratis. Tetapi faktanya Anda bisa tahu ada uang ini, uang kas, segala macam ini dan itu. Waktu anak minta ke orang tua tidak punya. Tapi sekolah dengan cara bagaimanapun, bahkan bendahara, bahkan yang kecil-kecil, bendahara yang masih kecil pun SD itu mengintimidasi temannya untuk memaksa orang tuanya membayar. Kalau seperti ini, apakah tidak masuk kategori durhaka, melawan sama orang tua? Kemampuan orang tua tidak cuma nggak sampai situ, tapi dia paksa. Sementara orang tua tahu, makanya dia sekolahkan anaknya di sekolah pemerintah. Siapa yang salah di sini? Apakah anak itu minta seperti itu? Siapa yang ngajarkan anak itu begitu? Itu perlu perenungan bagi kita. Jadi kata durhaka ini sudah sangat amat luas dan ini terjadi di antara kita semua. Makanya Allah marah. Gitu. Karena pada dasarnya ada perkataan gini, biarlah hati bapak kita itu mengasihi anaknya, dan hati anak itu mengasihi dan menghormati bapaknya. Kalau tidak, maka dia akan turun ke atas muka bumi dan dia pukul bumi ini menjadi musnah. Itu aturan yang pertama. Nanti baru dari situ kita melangkah. Nah, ini sudah terjadi pelanggaran-pelanggaran seperti ini. Dan perlukah Anda ketahui, nanti Satrio Piningit muncul, ada bilang akan jadi presiden segala macam. Oh no, dia tidak akan jadi presiden. Tapi dia akan menunjukkan jalan. Karena alam akan bicara sama dia, bukan pada seorang presiden. Gitu. Karena dia dilahirkan dengan kondisi yang beda, dengan sifat dan tabiat dan temperamen yang beda dengan manusia biasa. Nah, alam cuma mau bergaul dan berbicara sama dia. Balik lagi, itu alam. Siapa itu alam? Ya, alam itu Sang Hyang Tunggal. Tetapi Sang Hyang Tunggal bukan penciptanya. Yang penciptanya Sang Hyang Wenang. Nah, Sang Hyang Tunggal dan Sang Hyang Wenang bikin perjanjian. Itulah adanya Satrio Piningit ini. Perlu Anda garis bawahi. Jadi kalau yang klaim dari sana Satrio Piningit seperti ini muncul di Gunung Lawu, saya katakan tidak semudah seperti itu. Satrio Piningit muncul dengan pengetahuan yang luas. Bahkan dia juga bukan orang bodoh, orang kampung yang gak ngerti hukum. Dia ngerti hukum tata negara, hukum administrasi negara, dia ngerti semua. Bahkan dia tahu waktu perda dibuat melanggar daripada undang-undang, dia tahu. Jadi gak semudah dan segampang yang Anda kira. Dan Anda senormal lalu muncul dari desa dengan kerjaannya tapak segala macam. Bukan. Satrio Piningit itu seorang yang mengkaji alam sekitarnya, mengkaji sifat manusia dan tabiat manusia. Dia memang diciptakan untuk itu. Dan dia diciptakan untuk memberitahukan apa maunya alam terhadap manusia. Tetapi manusianya sudah tidak peduli. Itu aja poinnya. Jadi di kesempatan saat ini saya hanya memberitahukan Satrio Piningit itu ciri-cirinya apa. Sekali lagi saya mau katakan dengan singkat, ciri-cirinya dia punya pohon menyan, dan menyannya dia tertua di atas muka bumi. Itu karena yang menciptakan menyan itu adalah nenek moyangnya kandung, dan dia bisa tunjukkan melalui silsilahnya dia.
karena dia sudah dilengkapi. Nggak mungkin abal-abal dari kampung yang kerjaannya macul, nggak mungkin itu. Ya kepanasan gini, memang dia juga macul. Dia merasakan apa sakitnya menjadi kerja di sawah. Dia merasakan juga apa itu yang namanya nggak makan. Dia diberikan hak untuk merasakan. Dia merasakan semua yang ada di bumi ini. Kaya, miskin, banyak uang, tidak punya uang, tidak makan. Satrio Piningit sudah merasakan itu, jadi dia tahu. Dan dia tidak akan tinggal di istana, dia akan tinggal bersama rakyat. Perlu saya garis bawahi, dia tidak akan tinggal di istana, dia tinggal bersama rakyat. Dia akan tertawa bersama rakyat, dia akan menangis bersama rakyat. Jadi dia tahu hati rakyat. Karena perlu Anda ketahui, untuk mengetahui alam ini, Anda harus duduk sama orang yang paling bawah sekaligus. Sekalipun yang paling bawah, dan juga orang yang paling tinggi sekali. Di situ Anda harus duduk, baru Anda mengerti alam. Saya rasa cukup untuk perjumpaan kita sekarang ini. Mungkin di lain waktu ada kesempatan saya akan bahas lebih lanjut tentang siapa itu Semar, bagaimana Sang Hyang Tunggal, bagaimana alam ini bergerak. Karena tidak cukup dengan perwayangan seperti ini itu gunung meletus segala macam. Tidak cukup. Itu nanti akan dibuktikan dengan sains. Semua itu akan diuji dengan sains, dan itu terjadi. Nah, sekarang manusia sekarang banyak yang terlalu percaya, ya mungkin dengan gelar titel agama dipercaya aja tanpa ada bukti. Untuk lebih lanjut, Anda bisa, kalau Anda tertarik dengan channel saya berikutnya, silakan Anda tulis subscribe. Nah, nanti Anda akan mendapat langsung notifikasi jika saya menerbitkan atau mengupdate tentang hal-hal supranatural di negara ini. Terima kasih, semoga menjadi berkah buat kita semua.